Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Akankah Garuda terbang tinggi di kandang Australia? Gimana Putri prediksinya? Kalau saya sih yakin, saya yakin banget nih. Pokoknya semangat baru, ini kita juga harus menghasilkan hasil yang baru yang pastinya kita bisa menang ya melawan Australia pada hari ini begitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kira-kira seperti apa sih prediksi dari para pengamat sepak bola yang sudah kita hadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Ada dua nih, ada Bang Tommy Oweli, Bung Toel. Selamat pagi Bung Toel. Selamat pagi Putri, Philip. No Toel, no party. Oh, Bung Toel ini emang suka Noel sih ya. Oke, yang satunya lagi ada Bung Gita Suwondo. Halo. Selamat pagi, Bang Gita. Kita mungkin mulai dari yang mana dulu nih? Mungkin yang lagi viral dulu yang nih. Yang lagi baru kemarin katanya diserang lagi sama netizen. Nah sekarang ini mudah-mudahan Bang diserang lagi ya. Bung Toel, gimana nih kalau ngelihat asa Garuda pada hari ini? Apakah Anda yakin bahwa memang peluang kita besar menghadapi Australia? Yang pertama sebelum yakin apa enggak, karena mimpinya soal Piala Dunia diupayakan sedemikian mungkin, termasuk 4 naturalisasi terbaru. Ya. Romeni, Dean James, Joy, Elupesi, Emil Eudero Emil ya, Eudero. gawang. Artinya apa? Poinnya ya harus menang, itu aja. Ya. Atau kalau nggak menang ya minimal seri. Tapi Dengan kan tampil all out atau seperti apa? Artinya ini kan kalau dari penjelasan terakhir Patrick Kluivert juga dia masih belum yakin untuk menerapkan total football di pertandingan hari ini. Kan nggak harus terjebak sama total football. Oke. Apa karena Belanda terus kita harus ngomong total football? Menurut saya ada banyak bias belakangan ketika bicara Belanda lalu orang berpikir total football. Ya. Total football itu era Johan Cruyff. Kesini menurut saya udah nggak ada lagi total football. Bahkan yang Memphis Depay itu dan generasi sekarang Virgil van Dijk, menurut saya sih Belanda nggak main total football. Kalau mau pakai indikator 2010 final Piala Dunia Belanda Spanyol juara dunia, yang lebih total football Spanyolnya. Yang diajarin sama Johan Cruyff yang lebih main total football. Jadi kita nggak boleh bicara lagi dalam konteks Belanda total football, Inggris kick and rush, Italia Catenaccio dan sebagainya itu selesai. Kalau mau tahu penanda sepak bola itu sudah nggak ada batasnya, masuk ke era sepak bola modern, tahun 2000 Piala Eropa. Ya. Slogannya football without frontier lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada identitas yang sangat khas. Sekarang kalau mau bicara sepak bola modern, semua memainkan gaya sepak bola modern. Ya. Jadi apakah akan total football? Menurut saya sih belum tentu juga. Mungkin bahas yang lebih bagus adalah dengan pergantian ke Patrick Kluivert, dengan ke para pelatih Belanda ini, apakah pendekatan tim Indonesia bermain lebih positif, lebih menyerang? Itu aja mungkin yang menjadi pertanyaan lain. Cuma apakah itu yang dinantikan oleh publik bola kita? Kayaknya publik bola kita hanya mau tahu hasil aja. Oke, tapi Bung Toel sendiri kan melihat nih pertemuan antara Patrick Kluivert dengan timnas ini sebetulnya nggak cukup banyak ya, walaupun diakui cukup intens, walaupun hanya dalam waktu yang singkat. Tapi Anda melihat bagaimana nanti, apakah hasil, mungkin bukan hasil lah ya, untuk skemanya sendiri, apakah nanti maksimal nih dengan pertemuan yang hanya ya cuman 1-2 hari mungkin yang paling intens ya di mendekati pertandingan malam hari ini? Yang pertama ini di level tim nasional. Level tim nasional, pelatih dengan pemain itu tidak dalam relasi day by day yang panjang seperti di klub. Tim nasional hanya punya waktu beberapa hari. Jadi kelazimannya akan seperti itu. Dan spesifikasi pemainnya adalah pemain-pemain pilihan. Pemain-pemain yang terbaik di posisinya masing-masing. Jadi memang betul bahwa dia pelatih baru, tetapi tidak bisa jadi itu faktor utama yang paling menjadi kendala. Apalagi mayoritas pemain naturalisasi kita dari Belanda. Ya, betul. Jadi nggak bisa jadi faktor kita anggap ini kendala, ini paling jadi hambatan, menurut saya enggak. Oke, Bang Toel, sebelum saya juga mau ke Bung Gita, di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bang Effendi Ghazali selaku pecinta sepak bola Indonesia yang sudah terbang langsung ke Australia untuk menyaksikan ya. Nanti juga kita akan sapa Bang Effendi Ghazali, tapi saya mau ke Bang Gita dulu mendengar penjelasan dari Bang Toel.
setujukah, sependapatkah dengan bagaimana formasi ataupun gaya bermain yang akan diterapkan oleh Indonesia? Mengingat Australia juga lagi dihantam badai cedera di lini bertahan. Apakah ini kan peluang besar untuk kemudian Indonesia bisa bermain menyerang begitu? Untuk hari ini saya setuju sama Toel. Wah, ada teman. Nggak sendirian nih Bung Toel. Bung Toel nggak akan sendirian. Cuma khusus untuk hari ini. Nggak takut diserang netizen. Artinya gini. Kirain kontraknya udah selesai. Artinya gini, kita ada keuntungannya dengan 8 pemain Australia cedera. Ya. Kemudian kalau kita bicara FIFA Matchday kan memang pemain itu tidak dikumpulkan jauh-jauh hari, tidak ada tesnya jangka panjang. Tapi kan semua pemain baik Australia maupun Indonesia kan selalu dengan atlet-atlet yang sudah siap, pemain-pemain yang sudah siap, karena mereka sudah daily basis bermain di klubnya masing-masing. Apalagi kalau persaingan kita kan juga Australia kalau ngelihat pemain skuadnya mainnya di Portsmouth itu Championship, kemudian di Bundesliga 2 samalah dengan Jai Izes bahkan mainnya di Serie A. Kemudian kita ada yang di Liga Belanda. Tapi juga juga salah satu yang diandalkan ya, dia bermain di Liga Australia kan. Betul, dan Struijk juga di Liga Australia. Artinya kekuatannya imbang. Mungkin Popovic lebih lama sudah menangani tim ini. Ini akan jadi pertandingan dia kelima ya, dengan hasil 1 kali menang, 3 kali imbang. Tapi kalau dilihat track recordnya sejak dia jadi juara Liga Champions Asia tahun 2014, dia kan tidak punya prestasi yang terlalu menonjol lagi. Jadi kalau media Australia menyebutnya sebagai pelatih dengan track record mediocre. Samalah dengan Patrick Kluivert, kan megang klub nggak terlalu berhasil, kemudian pegang tim nasional juga tidak menonjol juga. Jadi ini saya pikir duel antara dua pelatih dengan track record mediocre yang ini harus dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert karena secara badai cedera kita lebih sedikit daripada Australia. Jadi saya setuju bahwa mungkin sulit untuk menang, tapi yang jelas bahwa kita bisa mendapatkan hasil imbang sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang menjadi target Patrick Kluivert pada saat dia baru pertama kali datang, itu aja. Tapi apakah akan menjadikan pertandingan ini atmosfer yang berbeda ketika bermain di Jakarta dan ini di Australia? Apakah ini menjadi suatu atmosfer yang akan berbeda di pertandingan kali ini? Jangan-jangan atmosfernya juga sama dengan Jakarta ya, banyak supporter Indonesia di sana. Salah satunya Bang Effendi ya, tadi kita sudah melihat ya. Kalau melihat antusiasme, kalau melihat dari sosial media masing-masing yang ke sana, kemudian jumlah tiket yang sudah didapatkan oleh tim Indonesia, supporter timnas Indonesia, saya pikir juga mungkin tidak tidak sehebat atmosfer GBK bulan September lalu, tapi jelas akan menjadi sesuatu. Tapi yang juga harus diperhatikan adalah kita 2 kali sudah dalam 2 pertandingan dalam tahun 2024 menghadapi Australia. Kita coba megang ball possession pada saat kita kalah 0-4 deh. Saat itu kita kalah 0-2, ketika ketinggalan 0-2 terus kita coba menguasai jalannya pertandingan, kita malah kalah 0-4. Di September di GBK kita 0-0 dengan kita ditekan terus dalam 85 menit terakhir menghadapi Australia. Jadi ini yang tetap harus hati-hati bahwa total football lupakan. Ball possession juga tetap harus hati-hati karena kalau kita lihat keseluruhannya adalah intinya pemain belakang kita yang inti kekuatan tim kita adalah di belakang. Ada pemain-pemain center back yang banyak dipanggil. Jadi inti kekuatannya harus seperti itu. Mungkin itu tadi masyarakat pasti menginginkan kemenangan terlepas apapun cara mainnya. Defense counter ataupun ball possession, yang penting adalah mendapatkan setidaknya hasil imbang. Oke, baik. Saya mau soal ngomong-ngomong atmosfer ini saya mau langsung tanyakan ke Bang Ege. Bang Ege, atmosfer saat ini di Australia, Garuda Australia kita, bagaimana semangatnya nih? Ya, selamat pagi Philip dan Putri serta Bung Toel dan Bung Gita. Saya pagi ini semangat juga lah sama dengan Bung Toel dan Bung Gita di sana untuk 3 hal. Yang pertama tentu saja atmosfer di sini luar biasa walaupun mungkin tidak sehebat GBK atau Qatar, tapi kurang lebih 4.000 orang lah Bung Toel dan Bung Gita itu akan datang. Tadi malam malah seperti sudah ada latihan di Albert Community Hall di sini, sudah kumpul-kumpul, latihan chanting, teriak-teriakan dan lain-lain. Dan datang dari mana-mana, Ketua Jackmania misalnya, Diki ada di sini, Boboto, Viking ada di sini, kemudian hampir dari seluruh Indonesia ada di sini. Yang dari Australia juga misalnya dari Griffith itu 6 jam, ada yang harus datang 8 jam juga kumpul semua di sini ya. Dan seperti biasa, lagi-lagi tadi itu juga dibicarakan mengenai strategi dan lain-lain. Seperti biasa, penonton itu kan selalu pembahasannya jauh lebih dahsyat daripada Bung Gita dan Bung Toel. Tetapi pada bagian tertentu memang ada semacam semangat besar. Ini yang latihan bersama ada Fitri Karlina, ada juga Coach Justin dan lain-lain.
Nah, balik lagi, memang Stadion Sydney ini adalah stadion yang indah, bahkan menurut Jackson Irvine maupun Adam Taggart, dan indah buat mereka juga ingin tentunya mendapatkan poin 3 katanya. Dan bagi kita, ya ada yang mengatakan mematok hasil seri saja oke, tetapi menang lebih baik. Ya, soal diskusi tentang total football tadi juga diskusi yang menarik, tadi malam juga berlangsung demikian. Tapi sekali lagi tentunya sepak bola modern seperti kata Towel, saya agak banyak bersetuju dengan Bung Towel. Ya tiki taka, gegenpressing semuanya seperti mengharuskan bermain bersama dengan harmonis tergantung nanti ketersediaan pemain serta juga 15 menit pertama apa yang akan terjadi di lapangan. Saya sangat mencatat bahwa pemain-pemain Australia juga mengatakan walaupun ada badai cedera ya, tapi Alex Grant misalnya yang akan menggantikan mungkin akan berada di sebelah kiri, itu bermain di Sydney sendiri misalnya. Dan kemudian kita juga tahu masih ada nama-nama Borello, Kusiniyengi, serta juga Goodwin ya, berada di garis penyerang dari Australia. Begitu, Philip dan Putri. Baik, Bang Ege. Nanti saya juga mau nanya, ini pasti kalau Bang Ege udah di sana, paling nggak bisikan-bisikan bocoran-bocoran DSP, daftar susunan pemain, kayaknya udah tahu nih Bang Ege ya. Kayaknya. Gitu. Nah, tapi sebelum ke Bang Ege, tentunya saya juga mau ke Bang Towel. Tadi juga, nih hari ini Bang Towel banyak yang mendukung. Backingan, banyak yang mendukung, setuju, banyak yang setuju. Tapi juga salah satunya kapten kita J.I. Jazz yang juga bilang bahwa persiapan udah maksimal, komunikasi dengan seluruh tim maupun staf pelatih juga sudah baik, sangat intens begitu. Artinya kan ini kan kondisi ruang ganti memberikan aura positif untuk pertandingan malam nanti. Bagaimana kemudian Bang Towel melihat persiapan Indonesia secara non teknis jelang melawan Australia? Tapi ditahan dulu sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi segmen selanjutnya.